aku sebelum nikah ketemu sama Candy tuh aku dulu tuh kurus banget. Berat badan tuh 45 kiloan. Kayak bener-bener kayak tengkorak banget. Nah, tapi di situ sakit-sakitan. Oh iya. Di situ sakit-sakitan. Semakin kurus, makin kayak sakit gitu loh, kayak apa ya? Gampang imunnya aja. Imunnya kayak turun gitu ya jadinya. Iya. Ketemu sama dia, terus kita ada niatan juga serius gimana caranya untuk berat badan jadinya stabil, sehat. Terus dimana kan kita juga pengen niat kita menikah karena kita pengen punya keluarga. Oke. Jadi ya aku harus menjaga tubuh, walaupun aku jarang olahraga, tapi aku harus ya kita jagalah dengan lewat dari ya, apa yang kita konsumsi gitu. Salah satu lewat dari Querpo ini. Oke. Paling suka yang mana kalian? Strawberry enak. Strawberry enak ya. Strawberry enak. Semuanya enak sih, tapi sekarang juga udah bisa di mix gitu rasanya. Oke. Nah ini yang seru adalah ada garansi uang kembalinya nih. Kalau 5 hari berat badan nggak naik, ada garansi uang kembali. Betul. Setengah kilo sampai 1 kilogram kalau nggak salah dalam 5 hari. Itu bisa dicek aja promo mereka kayak gimana. Dan banyak kok yang udah terbukti juga. Maksudnya kayak Fajar pun gue kasih. Fajar pun minum dan dia gendutan. Oh iya. Dia kalau minum kayak gini tuh diseduh atau langsung gini? Kayaknya sih ya langsung diginiin sama dia ya. Habis itu langsung baru air, habis itu baru air dicampur. Di lambung nih kocok. Nggak, karena dia tuh bener-bener kecil, kurus, dia tuh kayak bener-bener tengkorak banget gitu. Iya, dari awal dia datang. Kasian gitu, gue ngeliat nih orang tuh kayak nggak ada gizinya. Jadi harus dikasih gizi dong dianya biar lebih fresh gitu loh. Udah dia mukanya begini kan. Dengan gayanya begitu, jadi ya gue nggak tega gitu ngeliatnya karena nempel mulu sama aku kan kayak kasihan gitu loh. Kemarin tuh baru lewat FYP gue lagi dia di pom bensin, lihat nggak? Di mana? Iya, Yang zaman pas dulu masih kan? kecil. Zaman dulu masih kecil banget itu anak. Di pom bensin, minum bensin gitu. Ya nggak tahu lah dia ngapain. Tapi dia tuh memang anaknya tuh random abis. Dia tuh memang butuh ada yang ini loh guide dia yang guide dia gitu loh untuk supaya dia bener. Berarti pas banget ya kalau dia direkomendasiin ini kan ada konsultasi sama ahli gizinya juga kan. Betul. Itu apa ya, di scan terus nanti ada formulir apa segala macam. Yeah. Ada video-video juga yang dipandu sama PT juga, profesional juga. Jadi bisa dicobain juga. Berarti Amanda terbantu lah ya dengan ini ya, karena berat badannya juga naik kan. Nah untuk yang itu ada yang udah dibuka belum? Ada. Nah di dalam ini ada ini nih, dokumen rahasia. Dokumen rahasia yang di sini ada tulisannya. Ya rahasia dong, kenapa gue baca? Cara sukses naik berat badan, pejuang sehat, terima kasih ya udah membeli susu Querpo sebagai solusi gemuk sehat. Di situ ngisi data, nomor WA, akan dikasih trik-trik supaya gemuk. Karena memang bener ya, kalau terlalu kurus tuh pasti ada masalah-masalah juga ya. Iya, kayak kalau di perempuan tuh cekung, jadi cekung ininya, terus lainnya makin keluar, terus habis itu, iya, jadi kalau misalkan nggak dipandu sama olahraga tuh jadi nggak gimana ya? Bener-bener. Gemuknya pun juga bukan artinya gemuk langsung tidak sehat kan. Tapi kan ada olahraganya juga. Betul. Ada komponen itu. Kalian ada itu nggak olahraga bareng nggak? Ini si Anissa udah high rocks aja nih. Nah, sama aku juga lagi persiapan itu. Oh iya? Di mana? Vienna. Wah itu. Kamu di mana? Di Body Fit. Oh beda. Jadi lu berantem deh. Enggak gitu. Beda. Oh high rocks gitu ya. Jadi lagi high rocks. Lagi fokusnya ke situ. Oh, Amanda juga. Dia mah nggak mungkin. Sama, lu kayak gue berarti. Dia bangun pagi jam 8, jam 7 aku high rocks dulu ya. Tapi ini memang second class aku. Latihan aja ya? Iya, aku tuh emang pengen banget nyoba ke high rocks karena menurut aku itu susah banget sih. Parah. Pingsan pas trial pertama kali. I told you, babe. Kunang-kunang. Iya. Kamu juga kayak gitu. Maaf, Kak Radit ngapain? Di rumah tidur. Ngambil poki coklat. Sumpah. Jadi aku kalau misalnya Bang Dika tuh bangun, kamu di mana ya? Aku baru selesai olahraga, lagi nunggu dijemput. Bang Dika baru bangun. Iya, atau dia kalau lagi latihan malam, gue udah kelar syuting, jemput dia. Abis olahraga. Dia olahraga high rocks yang di sana tuh di Kemang, gue jemput dia di situ. Cuma itu gue baru nurun tangga doang, itu kan yang di Kemang tuh turun tangga ke bawah. Gue baru ngelangkah tangga ya kayak feeling gue nggak enak kayak gitu. kayak aura-aura orang pada olahraga semua. Pas gue nyampe itu, gue ngeliatnya capek gue. Sumpah itu apa segala macam. Iya. Tapi kayaknya dari tadi lu yang berusaha
ngajak dia ke hobi-hobi lu ya, termasuk naik gunung. Amanda apa hobi apa yang kamu berusaha ngajak dia? Hidup aku tuh memang dari dulu tuh kerja aja. Nggak ada hobi. Nggak ada. Nonton drakor Wow. gitu? Enggak. Drakor aja gue yang ngajakin. Jadi, Bener. Hidup aku tuh kerja aja. Kesenangan pribadi. Main sama anjing udah. Wow. Lifestyle aku itu aja di rumah, ngobrol sama anjing, main sama anjing. Kalau dulu tidur sama anjing, udah gitu dong. Tapi masak memang dari dulu apa gimana? Kalau masak ya, tapi biasa buat konsumsi sendiri aja gitu. Dan bukan kategori hobi itu. Enggak sih. Cuman suka buat makan aja gitu kan. Tapi kalau sekarang hobi sih juga enggak, tapi memang menurut aku kayak kewajiban aja gitu. Dan aku memang seneng aja gitu kalau pagi-pagi aku udah siapin dia sarapan, terus dia makan, bawain dia bekal, aku seneng. Aku lebih baik dia makan di rumah daripada makan di luar. Oke. Weekend berarti dulu sebelum nikah weekend kamu isinya apa? Syuting. Wow. Tapi kalau syuting memang kayak nggak lihat hari sih. Iya, Udah stripping dulu ya. tuh memang kehidupan aku tuh kerja. Wow. Mungkin karena aku dulu tuh banyak goals gitu loh, kayak aku mau ini, mau itu, mau ini. Setelah udah aku dapetin, sekarang aku pengennya apa? Aku pengennya berkeluarga. Tapi Anissa tuh selalu ngajak gua buat ikutin hobi dia ya. Kayak misalnya padel, ngajakin high rocks dan gagal terus itu. Tapi gue tuh gak pernah ngajak dia ke hobi gue. Cuma dia ternyata tipe yang kalau pasangannya ngapain, dia pelan-pelan ngikut. Oh. Kayak gue kan hobi investasi juga ya, jual beli saham gitu dia ikut. Tapi diem-diem gitu loh. Paling minta diajarin, minta apa. Terakhir itu baca buku, dia jadi sering baca buku. Gue kan di rumah baca buku mulu tuh. Dia jadi belanja. Lu sama banget sama dia. Oh iya? Sama baca buku iya, saham-saham juga iya. Oh iya? Dia ceritain ke gue, kamu harus kayak gini. Paham enggak? Gue mah. Iya. Iya sayang. Ada keinginan nggak untuk punya hobi spesifik di masa depan gitu, atau ya udah hidup gini aja lah, udah ada suami juga gitu? Kalau gue sih hidup berkecukupan dan gak muluk-muluk lah, setahun bisa jalan-jalan keluar setahun 2 kali aja cukup lah. Simple as that aja. Oke. Nikmatin Tapi hidup. sama sih. Sama banget. Iya, aku ngintil. Oke. Aku gak mau ngintil kemanapun dia pergi. Kalau kita 2 tahun sekali jalan-jalannya, ke luar negeri yang lama ya 2 tahun sekali, karena anak 2 kan. Karena anak 2 kan jadi bayar tiket juga harus nambah 2. Sama sustar. Belum lagi susternya biasa 1. Gue sih udah bilang sama dia, udah anaknya yang 1 di rumah aja. Tapi gak kita Anak undi. yang paling kecil berapa umurnya? Kita ini. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun udah bisa enjoy belum ya diajak keluar? Bisa, udah ngerti. kemarin happy sih. Kemarin happy. Nah kalau buat Manda sendiri kan lagi expecting nih anak pertama ya. Seberapa penting tuh berat badan naik ketika lagi expecting kayak gini? Aku sekarang nggak mau bikin stres. Jadi kalau dulu pas masih single, selalu lihat pagi-pagi abis dari kamar mandi langsung lihat timbangan. Abis itu langsung nanti dijaga makannya. Kalau sekarang lagi hamil, apapun ku hajar makan. Oke. Nanti setelah anaknya udah lahiran, baru nanti mungkin mencoba untuk diet atau apa. Tapi kalau sekarang ya karena aku udah nggak mikirin untuk kayak kan udah ada suami, biar suami yang kerja aja. Gitu. Dan biar juga happy kan selama lagi hamil kayak gini kan. Dan seneng banget aku jadi punya kehidupan yang beda sih dari dulunya kerja aktif banget. Aduh, kebayang. Sekarang di rumah ternyata seru juga kok, aku bisa ngelakuin hal yang jarang banget aku lakuin. Gue tuh biasa banget, kerja, tapi kalau lagi libur tuh gue stres, kadang nggak kerja. Tuh Anissa tahu tuh ya. Wah, parah sih. Tiap kali libur tuh gue uring-uringan. Nah lu ngerasain itu juga nggak? Kan udah biasa kerja nih. Tiba-tiba sekarang di rumah suami yang kerja. Ada masa itu juga nggak? Iya, Kesel gitu. mungkin awal-awal sempat mikir kayak gitu, tapi aku juga bukan tipe orang yang ganggu Kenny kayak kamu kapan pulang atau misalkan dia lagi nggak ada di rumah. Aku mencoba untuk cari kesibukan yang lain. I see. Gitu. Ngapain kayak di rumah, ngelakuin hal-hal misalkan kayak bantuin mbak beres-beres atau apa, lebih banyak quality time di rumah, jadi bisa ngeliatin rumah yang dulunya aku rumah agak terbengkalai, jadi sekarang jadi tambah lebih bersih lagi, lebih rapi lagi. Dan nggak suka keluar rumah juga anyway ya. Iya. Nggak kayak lagi di mana? Lagi di Pandor nih sama teman-teman gitu nggak ya? Pandor tuh apa? Oh iya oke. Ada tempat nongkrong di Jaksel gitu Oh, buat oke. ibu-ibu Aku pikir Jaksel. Avatar. Itu Pandora. Iya. Kamu di mana? Aku lagi jadi biru nih. Oh
Tapi kalau misalnya ini lagi libur kerja gitu, kayak kita kayaknya nongkrong deh di luar berdua gitu loh. Makan yuk atau nonton film gitu apa gimana? Ada. Kadang-kadang aku ngeliat juga, takutnya dia kan capek juga, pengennya di rumah. Iya. Tadi Kenny lagi nanya anak gue yang paling kecil umur berapa kan? Umur 5 tahun, cowok. Kenapa lo nanya itu? Lo ada yang lo mau ekspektasikan kah? Oh enggak, maksudnya di umur segitu kalau misalkan diajak jalan apakah bisa enjoy? Kitanya atau anaknya? Anaknya. Sudah sih, dia udah sebenarnya usia 4 tahun, 4,5 tahun tuh udah mulai tahu bahwa di negara ini tuh ada apa yang bagus. Udah mulai gitu karena udah mulai sekolah juga kan. Jujur menurut gue usia 5 tahun 6 tahun itu mereka udah ngerti konteks bahwa ini kita lagi di luar negeri apa segala macem. Jadi ini liburan terakhir gue sama Anissa kan di Singapura kemarin tuh sekitar 9 hari pas tahun baru tuh. Itu beda banget sama liburan-liburan sebelumnya karena mereka udah tahu konteks itu. Tapi aku potong, pas masih baby 1 tahun tuh sempat diajak liburan. Udah dari 3 bulan. Iya, dari 3 bulan. Lo kalau nanya kita justru di usia 3 bulan itu usia paling pas buat traveling sebenarnya. Karena dia belum terlalu repot sih. Repot tuh artinya dia lari kemana-mana, kita harus coba jagain. Dan masih bisa satu kursi bareng juga, jadi bisa digendong apa segala macem. Dan kita berdua masih bisa lebih pacaran gitu loh. Karena anaknya belum terlalu yang gimana banget. Iya, jadi kalau mau puas-puasin sih di umur segitu atau bahkan sebelum lahiran. Karena begitu udah lahir, apalagi 2 anak, itu liburan jadi berubah sih. Fokusnya tuh jadi ke soal gimana mereka nyaman, mereka happy, ketimbang kita menikmati apa yang ada gitu. Kita masih nyari selanya di situ sebenarnya gitu. Ya kan ya. Terus perbedaannya tuh kalau sekarang tuh liburan kalau udah ada anak ya. Kalau kita kan bisa tinggal di mana aja, yang penting tempatnya nyaman, bagus atau gimana gitu. Kalau sekarang tuh kayak kita harus, kalau hotel, anak kita kan maksudnya kebetulan alhamdulillah sehat ya, tapi kita harus nyari hotel yang di mana deket rumah sakit kalau amit-amit ada apa-apa. Terus sebulan kids friendly juga ya. Iya, kids friendly. Terus referensinya tuh udah beda. Kalau misalnya kita sebelumnya pergi, kita harus ke dokter THT, dokter anak segala macam buat minta list semua obat-obatan. Karena kan kalau amit-amit di sana mereka demam atau segala macam, kita udah ada obatnya. Jadi kayak lumayan repot. Iya, kalau kita over prepare soalnya. Misalnya kan kita 9 hari di luar negeri, itu seminggu sebelumnya kita check up ke semua dokter dulu. Terutama soal gigi sih. Takutnya ada yang bolong, di sana dia sakit. Nah itu kan repot. Oke. Atau kayak anak gue udah mulai oglek-oglek tuh. Jadi bisa dipantau dulu di sini. Vaksin semua udah lengkap. Kalau keluar negeri itu rawan kena virus dan penyakit kan. Kadang kan bareng-bareng orang-orang lain. Dan kadang susah juga kan untuk tiba-tiba masuk. Beberapa negara kan kayak gitu tuh. Kadang kita gak bisa langsung masuk rumah sakit. Dia tuh harus tunggu parah banget amit-amit baru bisa masuk. Kita takutnya kayak kalau sakit-sakitnya nanggung, kita gak persiapan apa-apa kan kayak kasihan juga anaknya gitu loh. Cuma di umur-umur itu tuh dia udah mulai bisa minta kan. Jadi kadang liburannya mereka yang punya wishlist sendiri. Kemana tuh? Nah kan anak gua kan sekolah dekat sini nih. Terus dia bilang, "Pak, boleh nggak hari Sabtu aku main ke rumah temenku si Dayong. Dayong itu orang Korea, temennya dia satu kelas, cewek. Si Alea nih umur 6 tahun, cewek, anak gue yang pertama. Oh boleh nanti minta dianterin Pak Imam aja supir kita gitu kan." Itu hari Kamis dia nanya lagi. Pak jadi ya hari Sabtu aku ke rumah Dayong. Iya, udah tahu mana alamatnya? Sini di Korea. Karena dia lagi pulang kampung. Ya bener sih kamu. Ya bener sih. Dia gue pikir tuh kayak main ke rumah teman zaman kita dulu. Iya. Ma aku ke ini ya, rumahnya Amir ya, gitu kan. Tinggal gitu tetangga nih. Aku ke rumah Dayong ya. Iya boleh. Pakai Sherlock di Korea. Lucu banget. Sherlock ke Korea lo jangan kaki lewat laut lu. Tapi demi sayang anak lakuin. Enggak menurut lo sesayang-sayangnya. Tapi gue rasa emaknya sih pasti mau nemenin gak sih? Ya aku pernah bilang kan kalau misalnya aku berdua aja gimana, karena kayaknya dia suka juga sih yang perkoreaan. Tapi kayaknya nunggu mungkin SD kelas sekian lah dia udah bisa. Karena teman-temannya dia itu loh. Ada lagi next liburan kita ke Argentina ya Pak. Kan mau ada Martina di sana, temen dia orang Argentina. Lu gak ada teman orang Bekasi? Kita ke Metropol deh yuk. Metropol Bekasi ayo deh. Tapi ya akhirnya gara-gara itu kita lagi punya program ngajarin bersyukur ke mereka. Oke. Jadi tiap malam ya
Tiap malam kita nanya lu bersyukur Apa untuk hari ini supaya nggak liburan. Kadang suka minta liburan ini, minta itu gitu kan. Tapi Kita karena takutnya bablas juga nggak kan. ngerti konsep itu juga sih, belum. Iya, maksudnya aku sama Candy pasti kan kita lagi expect yang buat kedepannya kan. Jadi kita juga lagi belajar buat parenting. Oh gitu. Pastilah. Ada yang kalian pengen tahu secara spesifik kah? Enggak sih, dari cerita ini kita maksudnya ya nanti kita bicarain sih. Itu untuk investment ke depan aja. Ya kita kan pengennya traveling, kalau misalnya bawa anak umur berapa sih yang kira-kira rewelnya tuh umur berapa gitu loh. Mereka memahami itu umur berapa. Karena aku pengennya tuh cepat gitu, pas lahiran kita langsung jalan-jalan ke sini gitu loh. Aku pengen lihat dunia, aku karena gini, pas dulu aku masih kecil, aku tuh nggak pernah dibawa kemana-mana. Oh, sama kayak Aku Anissa. tuh pengen anak aku tuh Bisa. kemana-mana gitu loh. Gak perlu harus nunggu dia besar cari duit sendiri. Kalau orang tuanya mampu, aku mau ajak dia ngeliat dunia. Nah, itu tuh udah mulai keregister di memorinya dia. Itu di umur 5-6. Tapi umur 3 bulan 6 bulan, dia bahkan nggak tahu dia pernah ke situ. Iya sih, tapi kan yang penting ada foto. Bener, aku setuju. Tapi kan jadi tidak bisa enjoy kan. Maksudnya ada juga Enjoy di sisi kan, lain. enjoy, coba deh. Ada temen gue juga yang suka bawa anak keluar, tapi at the end mereka kerepotan ngejaga anaknya. Oh betul. 3 bulan 6 bulan oke banget. Gue pernah sama Sharena sama Delon ke Eropa waktu itu ya. Ke Eropa ya Dil kita ya. Apa Montpellier Anaknya udah ke gede Paris. tapi itu sayang. Ke Perancis. Dia bawa anak, dia kecil kan. Terus gue nanya, itu gak repot lu bawa anak masih sekecil itu? Wah justru enak banget Dit. Dia bilang kalau masih umur-umur segini diurusinnya juga lebih mudah ketimbang kalau udah agak lebih gedean gitu. Nah makanya sekarang anak gue lagi mau gue tukar sama yang 3 bulan. Tapi gue mungkin nggak tahu kan, Amanda katanya ini juga agak introvert juga ya. Gue tuh justru nggak suka traveling sebenarnya. Aku suka sih. Kamu justru suka traveling kan? Karena kalau traveling di mana orang-orang tuh nggak tahu aku siapa dan aku nggak tahu orang-orang ini siapa. Jadi aku punya duniaku sendiri gitu loh. Aku menikmati tanpa harus diganggu. Kayak wishlist negara. Swiss. Aduh, anak gua banget lagi. Aku juga. Dia tuh pas nikah awal-awal. Kita kan baru nikah. Boleh dong kita traveling yuk. Ini sekaligus kita berduaan gitu, suami istri traveling. Aduh, aku gak suka traveling. Tapi aku belum pernah melihat dunia seperti tadi lo bilang. Emang kamu mau kemana? Ke Perancis. Dia bilang, mau lihat apa di Perancis? Menara Eiffel sama jalan-jalanan. Oh ya udah ini gue bukain tuh. Di YouTube kan ada tour kota Perancis tuh. Jalan-jalan. Yang 4K lagi. Iya. Udah 4K bro. Iya. Udah 4K. Bener-bener. Lebih jernih dari mata. 4K itu resolusinya gede banget. Udah kamu lihat aja. Kamu lihat dong. Gak gitu konsepnya. Tapi udah dibawa. Oh belum tentunya. Kan udah ada YouTube. belum. Ya tapi gue berubah lah. Ada rencana. Gue sekarang berusaha untuk ngasih memori buat keluarga gue. Jadi masuk ke ingatan mereka. Oke, wah seru banget. Ketika kalian sekarang sudah berumah tangga dan lagi expecting anak pertama, harapan buat tahun ini apa nih? Ada nggak kira-kira dari kalian? Sehat lah ya. Ya sehat. Kesehatan aja sih yang paling penting. Nah berarti dalam kehamilan ini nggak apa-apa tuh kamu minum Querpo sampai 2 kali sehari itu? Nggak apa-apa, malah pas waktu itu kurus sebelum hamil tuh aku memang harus naikin berat badan dulu biar stabil dulu kata dokter, karena waktu itu aku agak under banget. Oke, gitu. Udah sempat ditanya juga ya waktu itu? Iya, aku udah nanya. Jadi sebelum kita melangsungkan pernikahan tuh kita tuh udah banyak yang kita cek dulu secara kesehatan, kalau kita mau program punya anak, jadi kan ditanya-tanya dulu tuh sama dokter. Nah di situ aku harus makan sehat, aku nggak boleh ngikutin lifestyle aku yang sebelumnya seperti apa. Aku benar-benar aku perbaiki semuanya lifestyle aku semenjak sebelum aku menikah sampai akhirnya punya anak. Oke. Jadi aman banget buat Bumil sama Busoy. Jadi sekarang kan kalau kata dokter nggak usah minum susu hamil. Oke. Minum susu yang menurut kamu sehat aja. Nah, Querpo ini ngebantu aku sih. Makan juga aku nggak makan junk food. Oh udah nggak tuh ya berarti ya? Dan sekarang aku udah nggak mau makan yang terlalu junk food. over minyak gitu. Iya, kayak dulu tuh suka banget sama mie, martabak, junk food, ayam tuh aku demen banget. Kamu ngurangin lah. Ngurangin banget. Dan untungnya aku juga
nggak ada ngidam. Oh iya. Aku nggak ada ngidam. Nggak ada yang kayak aku mau mie ayam tapi yang jual harus Capricorn gitu, nggak ada ya? Sih. Itu agak repot ya. Iya lumayan. Nanya dulu pakai zodiak apa nih? Kamu dulu ngidam apa ya? Nah, Lupa deh aku. enggak, aku nggak ngidam. Nggak ngidam juga Aku sih. kerupuk doang sih. Aku bisa kayak satu toples segini tuh habis sendiri, nggak boleh ada yang minta. Terus Kerupuk apa kak? kerupuk Palembang atau kerupuk Ya apaan itu 3 hari Spesifik doang. ya. 3 hari aku akan habisin sendiri segini. Sama dia suka banget nonton Oh iya. dokumenter crime gitu. Iya. Pokoknya kalau filmnya ada yang Ya aku kemarin itu kita nonton, dia nawarin ngasih unjuk film Korea itu loh sayang. Apa sih manipulasi? Zombie. Manipulated. Aku seneng tuh seru nonton banget Der itu. X. Oh iya benar Ya kayak dia dulu. manipulasi gitu. Terus aku kayak jangan sampai anak gue. Iya iya Tapi iya. seneng Tapi gue kayak seru. excited Bener-bener. gitu. Aku Bener-bener. baru nonton Korea baru itu yang romantis kemarin dia ngajakin nonton Crash Landing on You, aku Nggak, tidur. karena dia pengen ke Swiss kan. Nonton ini dah. Gitu. I see. Oke, jadi cocok. Sama tadi ada itunya ya? Ada garansi uang kembali juga. Jadi kan selama ini kan pas aku under itu aku nyari mana nih yang kira-kira yang bisa naikin berat badan. Oke. Terus kan banyak banget ya iklan-iklan bla 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 yang ternyata memang bohongan gitu loh naiknya, peres-peres gitu karena endorsement. Nah terus aku cari tahu si Querpo ini dia tuh ada si dokumen rahasia itu, terus kalau misalkan nggak naik uang akan kembali. Aku cobain jadinya. Oke, karena dia berani garansi itu. Iyalah, masa kita ngeluarin duit terus kalau misalkan nggak naik kita rugi dong. Iya. Oke, wah terima kasih udah mampir ke sini. Good luck buat semuanya. Good luck buat rencana makasih. liburannya, baby moonnya, kehamilannya. Semoga semua lancar. Amin. Dan makin kompak lagi kayak kita. Kita nih cinta kita nih sudah Untuk sampai muncrat saya. Secinta itu iya kan. banget. Makasih semuanya ya. Thank you semuanya. Thank you. Thank you. Oke.